Shalom dan selamat tengah hari kepada Bapak, Ibu, serta dengan saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik. Ada sukacita? Haleluya, puji Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu sangat baik. Mari kita bangkit berdiri bersama untuk melanjutkan ibadah kita. Buat bagi Anda yang ada di rumah dan di luar di sana, marilah kita bersama-sama mengikuti online kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Doa untuk kesucian sama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan iman Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria bersama, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kemuliaan kepada Tuhan. Berikan tepukan yang gemuruh, karena Allahku dahsyat. Sama-sama serukan, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, ceritakan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran
Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Amin. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, Dia maha besar dan Dia maha berkuasa. Dialah Raja segala raja. Bersama-sama nyatakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama serukan dengan lebih gitu. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama kita serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Demikianlah kita, maha besar, maha berkuasa, Dia Raja kita, Allahku dahsyat. Sama-sama kita serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia
agungkan. Namamu di atas segala nama. Allahku dahsyat, Allahku berkuasa. Di atas segala sesuatu Dia ada. Dia memulakan segala sesuatu hanya dengan perbuatannya yang ajaib. Kita ada. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna segenap hidupku, agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Oh Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah
Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah agar indah, agar indah bagimu. Inilah doa. Doa hari ini bersama-sama. Allah Maha Kuasa, oleh anugerah-Mu sajalah kami diterima dan dipanggil untuk melayani-Mu. Kuatkan kami oleh Roh Kudus-Mu dan jadikanlah kami layak dalam panggilan kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk pembacaan pertama. Bacaan pertama yang diambil dari Yosua pasal 4 ayat 19 hingga 24. Yosua pasal 4 ayat 19 hingga 24. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Joshua di Gilgal. Dan berkata ia kepada orang Israel, demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberangi seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu. Dengan laut terberau yang telah kukeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka tahu takut kepada Tuhan Allahmu. Inilah firman Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 4 ayat 23 hingga 25. Sama-sama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Injil Matius pasal 4 ayat 23 hingga 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara yang dirasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Inilah Injil Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena peluang yang Tuhan berikan kepada kami masuk dalam hadirat Tuhan dan mendengarkan firman-Mu.
Biarlah Roh Kudus Tuhan yang ada dalam hidup kami masing-masing membantu kami mengerti kebenaran firman-Mu hari ini sehingga kami diberkati dan kami dikuatkan secara rohani supaya kami terus-menerus menghadapi tahun yang baru ini. Apapun cobaan di hadapan kami percaya bahwa tangan Tuhan memimpin kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua dipersilakan duduk. Nah, minggu ini adalah minggu yang ketiga di tahun yang baru. Ada beberapa minggu lagi sebelum kita mengakhiri tahun 22 ini. Dan kita tidak tahu apa yang bakal kita hadapi pada masa-masa akan datangi dalam tahun ini, sepanjang tahun ini. Tetapi apa yang pasti saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita kembali mengenang pada tahun lalu, bahkan pada tahun-tahun sebelumnya, apabila kita coba mengenang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita ingat keadaan-keadaan atau situasi yang kita alami, cabaran yang kita alami pada tahun yang sebelumnya, dan kita berjaya menempuh itu sehingga kita memulai tahun yang baru ini, bulan yang pertama tahun ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, meskipun ada cabaran di hadapan kita, selagi kita ingat perbuatan Tuhan dalam hidup kita, kita tetap percaya dan memiliki keyakinan. Karena kalau Tuhan memimpin saya melalui tahun-tahun sebelumnya yang penuh dengan kesukaran, pada tahun ini, apapun cobaan yang saya alami, saya pasti Tuhan tetap setia melakukan pekerjaannya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya yang percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tajuk hari ini, khotbah hari ini, ingatlah perbuatan Allah. Kita mau ingat apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Ingat apa yang Tuhan sudah lakukan pada tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Apakah yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup Anda? Ingatlah bagaimana Tuhan menolong Anda menghadapi kesukaran, menghadapi cabaran. Pada saat-saat yang gentir, pada saat-saat kita berhadapan dengan bahaya, tetapi tangan Tuhan melindungi kita. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita mau ingat akan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Karena pada tahun yang pada tahun ini, yang baru ini, apapun cobaan kita alami, kita ada keyakinan bahwa Tuhan tetap menjaga saya. Tuhan tetap memelihara keluarga saya. Kenapa? Karena Tuhan itu Tuhan yang setia. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini dalam pembacaan kita melihat bagaimana orang Israel yang dipimpin oleh Yosua yang telah mengambil alih kepimpinan Musa. Karena Musa sudah meninggal dunia, kepimpinan itu diserahkan kepada dia, dan dia ada tanggung jawab yang besar, yaitu memimpin bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan kepada bangsa Israel, mulai daripada Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya. Tanah itu sudah ada. Tetapi pada masa ini dalam pembacaan kita, Yosua memimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Tetapi pertama-tama yang mereka harus lakukan, mereka harus menyeberang sungai Yordan. Dalam Yosua pasal 4 ayat 19 hingga 22 dikatakan di sini, bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberang sungai Yordan dan di tanah yang kering. Jadi ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka harus melalui sungai Yordan. Ini halangan pertama untuk mereka. Sebenarnya sungai Yordan itu dikatakan tidak begitu dalam, tapi ketika mereka menyeberang itu, sungai itu banjir, sedang banjir.
Tetapi Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Tuhan mengeringkan sungai itu sehingga orang Israel, bangsa Israel di sini, mereka menyeberangi sungai Yordan itu di tanah yang kering. Kemudian diambillah 12 batu yang mewakili 12 suku Israel. Lalu itu didirikan seperti tugu begitu, peringatan didirikan di Gilgal. Dan apabila di kemudian hari, kata firman Tuhan di sini, anak-anak bertanya kepada ayahnya, apa arti batu-batu itu? Dan itulah yang mereka harus katakan, Tuhan Israel berjalan menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering karena perbuatan Tuhan yang maha kuasa. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ada tanda-tanda yang dipakai untuk mengingatkan kita akan perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel di sini menyeberang sungai Yordan dengan mukjizat yang luar biasa itu, sama seperti ketika mereka keluar dari Mesir, di belakang mereka tentara Firaun mengejar mereka, di depan mereka ada laut Teberau. Mereka sudah terkepung, tidak tahu bagaimana mau keluar, tetapi Tuhan mengeringkan laut Teberau itu sehingga mereka melalui laut itu dengan di tanah yang kering. Sama juga perbuatan yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Lalu ke-12 batu itu yang mewakili 12 suku, apabila itu ditegakkan dan di kemudian hari anak-anak mereka atau generasi-generasi mereka nampak batu itu dan bertanya apa artinya, itu menjadi tanda bagi generasi baru, bagi anak-anak mereka, bahwa Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib. Tuhan sudah membelah sungai Yordan sehingga mereka boleh melalui sungai itu di tanah yang kering. Jadi itulah tanda 12 batu itu menjadi tanda bahwa Tuhan sudah menyertai, bahwa Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib sehingga mengizinkan Israel, bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Jadi dalam Alkitab ada beberapa contoh tanda-tanda yang digunakan untuk mengingatkan kita akan Tuhan. Misalnya dalam Kejadian pasal 9 ayat 13 hingga 17, busurku kutaruh di awan. Busur itu sebenarnya panah, tetapi busur di situ itu yang melengkung pelangi. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup. Segala yang bernyawa sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirman Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Ini masa Nuh, kita tahu ceritanya. Nuh membuat batu yang besar, dia dan keluarganya dan beberapa binatang, jenis binatang masuk ke sana. Tetapi orang-orang sezaman dengan Nuh itu melakukan perbuatan yang jahat sehingga mereka semua itu musnah, mereka semua itu binasa karena Tuhan menghukum bumi pada waktu itu dengan air bah. Tetapi setelah kejadian itu Tuhan memberikan tanda pelangi. Apabila Tuhan melihat pelangi itu, Tuhan akan ingat perjanjiannya dengan Nuh dan keturunannya, bahwa Tuhan tidak sekali lagi akan mendatangkan air bah untuk memusnahkan semua makhluk hidup seperti yang pernah berlaku pada zaman Nuh. Jadi pelangi itu di awan, apabila hujan ada pelangi yang kelihatan, Tuhan ingat perjanjiannya, bahwa Tuhan tidak lagi menghukum segala makhluk hidup dengan air bah yang mematikan. Kemudian tanda-tanda yang lain untuk peringatan, Kejadian pasal 17 ayat 10. Dikatakan di sini, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang.
perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yakni setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi sunat itu tanda perjanjian bahwa Allah akan memberkati keturunan Abraham. Mereka menjadi begitu banyak sekali dan mereka itu akan diberikan tanah perjanjian. Dan lebih daripada itu, Tuhan akan menjadi Tuhan mereka, umat itu akan menjadi umat Tuhan. Jadi itu sunat, tanda perjanjian Tuhan dengan Abraham. Kemudian Ulangan pasal 6 ayat 6 hingga 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini tentang 10 hukum. Dan itu harus diajarkan kepada generasi muda supaya mereka tidak menyembah berhala, supaya mereka tidak melupakan Allah. Dan apabila itu diajarkan kepada mereka, tetapi bukan hanya diajarkan setakat diajarkan, tetapi itu diikat pada lengan mereka, tangan mereka, kemudian diletakkan di atas kepala. Sehingga pada hari ini kalau orang Yahudi di Palestina, mereka masih ada itu, diletakkan di depan kepala mereka. Di dalamnya ada isi Taurat, supaya mereka tidak lupa akan Allah mereka. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita melihat di sini ada tanda-tanda yang dipakai oleh Allah untuk mengingatkan umatnya. Seperti 12 batu itu mengingatkan Tuhan Maha Kuasa. Tuhan itu perkasa membawa bangsa Israel masuk menyeberang di tanah yang kering. Tuhan menggunakan pelangi, itu perjanjian, tanda perjanjian. Setiap kali Tuhan lihat pelangi itu, Tuhan ingat janjinya bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Tuhan juga memberi tanda sunat kepada anak-anak keturunan Abraham supaya itu menunjukkan bahwa anak-anak itu adalah umat Tuhan. Anak-anak itu adalah kepunyaan Tuhan. Dan mereka akan diberkati, diberikan tanah perjanjian. Bahkan Tuhan itu menjadi Tuhan mereka. Mereka itu menjadi umat Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan mereka Taurat yang diberitahukan dimanapun mereka berada di rumah, dalam perjalanan sebaiknya. Kemudian itu diikat di tangan dan juga diletakkan di atas kepala sebagai tanda supaya mereka tidak lupa akan Allah mereka. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apakah tanda-tanda peringatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita sehingga setiap kali kita melihat tanda itu atau ingat akan tanda itu, kita ingat perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kita. Baru-baru ini ketika saya berada di rumah, di belakang rumah di kampung saya lihat ada kolam dan ada satu pokok yang biasanya tumbuh di pinggir-pinggir sungai. Pokok ini kalau dia menghasilkan buah sangat banyak, buah bulat-bulat begitu, tidak tahu apa dalam bahasa Malaysianya, tapi dalam bahasa kami panggil itu tangkol. Apabila saya melihat itu, saya teringat peristiwa yang terjadi dalam hidup saya pada masa saya masih kanak-kanak. Waktu itu saya dan ibu saya ke sungai, ibu saya di atas sebatang kayu balak yang diikat, ibu saya di ujung, saya di ujung. Ibu saya sedang membasuh pakaian, saya bermain-main. Masih sangat kecil waktu itu, tetapi saya ingat. Kemudian saya nampak ada buah tangkol ini ya, di tepi berhampiran dengan tempat saya di atas batang kayu itu. Duduk di atas batang kayu itu. Saya lihat itu buah dan saya mau mengambil buah itu, tetapi agak jauh sedikit. Dan di tempat itu ada perahu-perahu yang diikat. Jadi dengan tangan saya yang sebelah kiri saya pegang perahu itu, lalu tangan saya sebelah coba untuk mengambil buah itu. Apa yang terjadi?
rupa-rupanya apabila saya pegang perahu itu dia punya tali longgar, kemudian itu maju ke depan saya. Semakin jauh akhirnya saya kehilangan keseimbangan badan, saya jatuh di dalam sungai. Ibu saya sedang membasuh di ujung batang kayu balak itu. Membasuh di sana, asik membasuh. Dan satu saat yang saya masih ingat apa yang saya buat pada waktu itu, apabila saya jatuh dalam sungai itu, memang tidak ada perasaan takut atau apa-apa, tapi cuma ada bingung. Dan apa yang saya buat waktu itu, saya begini. Memang masih kecil dan tidak tahu berenang. Beginilah saya buat. Tiba-tiba saya rasa ada tangan meraba-raba dan dapat meraba kepala saya. Kemudian digenggam rambut saya dan ditarik keluar. Dan apabila saya keluar, saya lihat itu ibu saya. Dan ibu saya menceritakan, sebenarnya dia tidak sadar pun saya jatuh, cuma dia dengar ada bunyi. Kemudian apabila dia menoleh ke belakang, dia lihat saya tidak ada di sana. Lalu hatinya digerakkan untuk memeriksa. Dan sementara periksa dia tersentuh kepala saya dan saya ditarik ke atas. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, setiap kali saya lihat buah itu, saya teringat peristiwa saya, hampir mati lemas. Tetapi saya percaya, waktu itu saya tidak paham, tetapi sekarang saya paham, kalau bukan Tuhan yang gerakkan hati ibu saya waktu itu untuk periksa di tempat saya berdiri atau duduk sebelumnya, kemungkinan ibu saya asik membasuh pakaian dan lupakan saya. Tapi Tuhan gerakkan dia sehingga dia coba periksa dan memang betul saya memang sudah berada di dalam sungai. Dan karena saya percaya walaupun ibu saya yang menarik itu, kalau bukan Tuhan yang campur tangan waktu itu, saya sudah tidak ada di dunia ini pada hari ini. Jadi setiap kali saya ingat buah itu, bagi saya itu menjadi tanda penyelamatan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Bagaimana dengan saudara dan saudari? Apakah tanda-tanda? Melalui tanda itu memperingatkan kita tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Ada seorang kawan pernah berkata, bagi dia tanda itu ialah dia dimasukkan dalam hospital dan dokter mengatakan memang tidak ada peluang, tetapi akhirnya Tuhan mengizinkan dia untuk hidup. Dan bagi dia itu kesembuhan yang dialami itu menjadi tanda bagi dia mengingat perbuatan Tuhan yang memberikan dia peluang, memberikan dia nafas, memberikan dia kehidupan, sehingga pada waktu tenat sekalipun Tuhan sembuhkan dia. Bagaimana dengan saudara dan saudari? Bagaimana dengan diri kita? Apakah tanda-tanda Tuhan berikan dalam hidup Anda? Sehingga mulai itu Anda teringat sesuatu peristiwa yang terjadi dan itu mengingat Anda tentang kebaikan Tuhan dalam hidup Anda. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tanda peringatan itu mengingatkan kita tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan seperti 10 orang kusta yang berada di sempadan karena mereka tidak boleh bergaul dengan masyarakat. 10 orang ini merayu, berseru kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mereka. Dan Yesus mengatakan, perlihatkan dirimu kepada imam. Waktu itu penyakit itu masih menempel, ya, masih ada dalam tubuh badan mereka. Tetapi mereka pergi, menunjukkan mereka percaya apa yang Yesus katakan. Sementara dalam perjalanan firman Tuhan mengatakan ke 10 orang kusta itu sembuh, tahir. Tetapi berapa orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur? Berapa orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih? Ingat bahwa Yesus yang memberikan kesembuhan. Mereka tidak sembuh sendiri, tapi Yesus yang memberikan kesembuhan. Berapa orang yang datang dari antara 10 orang itu? Hanya 1 orang sahaja. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah bahayanya apabila kita tidak ingat atau lupa tanda-tanda kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan lupa Tuhan. Mungkin kita minta-minta dalam doa kita, Tuhan, sembuhkan saya Tuhan, berikan kesehatan kepada keluarga saya Tuhan.
Kita minta, Tuhan sudah beri, kita bersukacitalah karena doa kita dijawab oleh Tuhan, tetapi kita fokus kepada apa yang Tuhan sudah berikan, tetapi lupa kepada Tuhan sebagai pemberi berkat itu. Kita suka berkatnya, tetapi kita lupa pemberi berkatnya. Oleh sebab itu hari ini kita belajar, ingatlah perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Kenal pasti apakah tanda-tanda yang menjadi peringatan pada waktu yang lalu dalam kesusahan. Tuhan sudah menolong Anda. Dan apabila kita ingat tanda itu, kita pasti teringat akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kedua, makna peringatan. Yosua pasal 4 ayat 23 hingga 24. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Jadi apakah 12 tanda, 12 batu itu yang menjadi peringatan? Apa maknanya? Dikatakan di sini bahwa dalam ayat ke-24, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan. Dua perkara. Yang satu, semua orang tahu tentang Allah. Tahu tentang Allah itu perkasa. Kedua, karena mereka mengetahui Allah itu perkasa, mereka itu pun takut akan Tuhan. Karena kalau kita melihat dalam Yosua pasal 5 ayat 1, ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, firman Tuhan mengatakan, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Jadi makna daripada 12 batu itu bukan hanya memberitahu kepada generasi anak-anak orang Israel bahwa Tuhan membantu mereka menyeberang sungai Yordan dengan tanah yang kering, berjalan di atas tanah yang kering. Tetapi itu juga apabila dilihat orang apa yang berlaku kepada bangsa Israel ini yang berjalan menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering itu, orang akan melihat, mulai bangsa Israel, orang akan melihat kuasa Tuhan menyertai mereka. Dan itu membuatkan mereka takut akan Tuhan. Mereka pun gemetar karena kemasukan orang Israel ke tanah perjanjian itu, mereka melalui sungai Yordan itu, bukan masuk dan terus menetap di sana, tetapi mereka harus berperang dengan bangsa-bangsa Kanaan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan ini, orang melihat orang Israel berjalan di tanah yang kering, mereka tahu bahwa Tuhannya orang Israel itu perkasa, berkuasa, sehingga melakukan perbuatan yang ajaib itu. Sehingga dikatakan di sini mereka tawar hati dan hilang semangat. Sehingga dengan keadaan seperti itu, bangsa Israel boleh menakluki mereka. Karena bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan itu sudah kecut hati mereka, sudah gemetar. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, yang sangat menarik juga kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya menyeberang sungai Yordan ini bukan kali pertama berlaku. 40 tahun sebelumnya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka juga menyeberangi laut yang disebut sebagai laut Teberau. Di belakang mereka para askar Firaun sedang mendekati mereka untuk memaksa mereka kembali ke Mesir. Di hadapan mereka ada laut yang luas terbentang. Mereka terperangkap dan tidak tahu bagaimana berbuat apa-apa. Mereka tidak tahu, kehilangan akal.
Tetapi Tuhan mengeringkan laut Teberau itu sehingga mereka boleh melaluinya. Saudara dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, orang yang masuk ke tanah Kanaan itu generasi lama karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dalam case 10 pengintai, hanya Yosua dan Kaleb yang mengatakan, kita boleh menaklukkan tanah Kanaan itu dengan pimpinan Tuhan, karena Tuhan sudah menyerahkan. Tetapi pengintai-pengintai yang lain mengatakan, tidak boleh. Kita ini kecil, orang-orang di sana itu gergasi, kita ini seperti belalang saja. Dan oleh karena itu mereka dihukum 40 tahun berligar-ligar, sehingga semua generasi lama itu mati di padang pasir. Jadi orang yang dipimpin oleh Musa dipimpin oleh Yosua masuk ke tanah perjanjian, itu generasi baru. Dan sebagian besar daripada mereka itu tidak pernah melihat peristiwa Tuhan membelah laut Teberau. Tetapi peristiwa itu berulang sekali lagi ketika mereka ini akan memasuki tanah perjanjian. Jadi peristiwa yang berulang itu maksudnya peringatan yang diulang-ulang untuk memperingatkan generasi muda bahwa Tuhan mereka itu Tuhan yang perkasa. Sehingga orang-orang yang melihat, bangsa-bangsa yang melihat, mereka menjadi tawar hati, mereka kehilangan semangat karena melihat Tuhan perkasa. Tuhan disembah oleh bangsa Israel itu perkasa sehingga sanggup menghentikan aliran sungai sehingga bangsa umat Israel ini boleh melaluinya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat di sini peristiwa itu berulang lagi. Yang dahulu dibuat sekali lagi. Karena sebagian besar itu orang yang belum pernah melihat, generasi yang belum pernah melihat. Dengan arti kata yang lain, sebagaimana Tuhan dari sejak awal ketika bangsa Israel berada di Mesir, mereka ditindas. Ketika Tuhan menyelamatkan mereka, mereka keluar, mereka menyeberang laut Teberau. Dan 40 tahun mereka berligar-ligar karena bangsa Israel ini memberontak kepada Tuhan, tidak percaya. Sebenarnya kalau mereka percaya dengan laporan pengintai itu, terutama Kaleb dan Yosua, bahwa tanah itu sudah diberikan kepada mereka, mereka boleh masuk, tidak tunggu 40 tahun. Tapi karena mereka tidak percaya, mereka berligar-ligar. Dan peluang seterusnya diberikan lagi, sekali lagi menyeberangi sungai Yordan. Supaya generasi muda itu, mereka sendiri menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Jadi Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan yang perkasa. Dari awal ketika mereka berada di Mesir, keluar dari Mesir, Tuhan sudah menunjukkan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Dan ketika mereka mau memasuki tanah perjanjian, Tuhan memperlihatkan kuasa Tuhan. Memperlihatkan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan mereka. Jadi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita coba gambarkan ketika bangsa Israel berada di seberang sungai tanah Kanaan, sungai Yordan, mereka berada di sini dan di depan mereka itu tanah Kanaan. Itu seperti, bayangkan saja, itu seperti pada waktu mereka berada di seberang itu, belum menyeberang lagi, mereka itu seperti, kalau kita gambarkan hari ini, kita ini seperti di tahun lalu. Dan kita menyeberang sungai itu, kita pergi kepada tahun yang baru. Seperti bangsa Israel, mereka menyeberang, walaupun dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, tetapi mereka harus berperang untuk menawan. Masih ada banyak cobarannya sebelum mereka menakluki negeri atau tanah perjanjian itu. Demikian juga dengan kita. Tahun sebelumnya kita sudah melalui laut Teberau, cabarannya di sana. Tapi tangan Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan sekarang sudah membawa kita menyeberangi sungai Yordan ke tahun yang baru. Dan di hadapan kita ada penduduk-penduduk bangsa Kanaan yang harus dilawan supaya dapat ditakluki tanah perjanjian itu. Maksudnya tahun ini pasti
ada banyak cobaan, siapa tahu kita tidak dapat meramalkan apa yang terjadi pada tahun ini, tapi mungkin cobaan itu sangat besar. Tetapi satu perkara yang saya mau mendorong saudara-saudari untuk ingat ialah perbuatan Tuhan. Pada tahun yang lalu Tuhan sudah memimpin kita menyeberangi sungai Laut Teberau, ya, Laut Teberau. Dan Tuhan pada tahun ini Tuhan memimpin kita menyeberangi sungai Yordan. Dan di depan kita ada banyak cobaan. Tetapi selagi Tuhan memimpin hidup kita, selagi kita mau percaya kepada pimpinan Tuhan, apapun cobaan di hadapan kita, kita pasti dapat menanggungnya. Kita dapat menaklukkannya. Kenapa? Bukan karena kita kuat, tapi ingatlah tangan Tuhan menyertai hidup kita. Jadi pada tahun ini ada banyak cobaan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jangan patah semangat, jangan lemah, ingatlah perbuatan Tuhan yang lalu di dalam hidupmu. Ingatlah kembali tanda-tanda yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu yang memperingatkan engkau tentang kebaikan Tuhan pada masa yang lalu. Sehingga pada waktu kita menghadapi masalah pada tahun ini, apapun cobaan yang kita alami, kita yakin, kita percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia Maha Kuasa. Tidak ada satupun masalah kita yang kita anggap terlalu besar bagi kita yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan. Hanya kita mau percaya kepada Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan berjalan sendiri, berjalan bersama dengan Tuhan. Pegang tangan Tuhan, jangan pernah lepaskan meskipun ada cobaan di hadapan. Selagi kita lakukan itu, maka saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan akan memimpin kita. Dan apabila Tuhan memimpin kita, yang menghadapi cobaan itu bukan hanya kita, tetapi Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu perkasa. Maka apapun masalah, apapun pergumulan, apapun cabaran, apapun halangan yang kita hadapi, bersama Tuhan, kita pasti menang. Jadi percayalah Tuhan, ingatlah selalu kebaikan Tuhan dalam hidup kita sehingga kita tidak putus asa. Tetapi senantiasa ingat kalau Tuhan pada tahun-tahun sebelumnya menjaga saya, memelihara saya. Pada tahun yang akan datang ini, pada masa saya menghadapi cobaan yang baru di tahun yang baru ini. Tangan yang sama, tangan Tuhan yang sama, yang perkasa itu akan menolong saya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Ingatlah kami akan tanda-tanda peristiwa-peristiwa yang kami melihat itu mengenangkan kami akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahwa Tuhan sudah menolong, bahwa Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga pada tahun yang baru ini, ketika kami memasuki era yang baru ini, era yang penuh dengan cabaran ini, kami tetap percaya bahwa tangan Tuhan yang sama, yang setia memimpin kami pada tahun-tahun sebelumnya, akan terus memimpin kami pada tahun ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak akan gentar menghadapi apapun cabaran yang kami alami pada tahun yang baru ini. Karena kami tahu selagi kami berpegang pada tangan Tuhan, Tuhan akan terus memimpin kami. Dan tangan Tuhan adalah tangan yang perkasa. Apapun cabaran yang besar yang kami hadapi, Tuhan mampu mengatasinya bagi pihak kami. Terima kasih Bapak, ajarlah kami untuk tetap berpegang, tetap percaya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, mari kita bersama-sama berdiri untuk pengakuan iman Yesin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia.
Karena kita diselipkan sama-sama pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan pula menurut yang dibuat dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Dipersilakan duduk. Ya, syukur puji Tuhan karena di petang hari ini kita bersama lagi. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan sebentar tadi. Jadi untuk petang ini kita mengalu-alukan buat saudara-saudari kita yang baru pertama kali ya, yang menghadiri kebaktian di tempat ini. Kita ada sahabat yang baru juga, ya kawan juga dari Beluran, ya, saudari Emelisa, ya, dan juga family. Ya syukur puji Tuhan karena berada di gereja ini. Dan juga ada adik yang baru, ya Aaron. Dan mungkin ada sahabat-sahabat kita yang baru pertama kali. Ya boleh sila lambai-lambaikan tangan Anda supaya kita boleh melihat. Ya ada yang baru, oke, ada sebelah sana satu, ada lagi? Dua, ada lagi? Oke, jadi mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita, haleluya. Ya puji Tuhan, karena kita ada sahabat-sahabat kita yang baru bersama dengan kita, bersekutu bersama untuk kebaktian Ahad. Jadi kita bersyukur juga buat sahabat-sahabat kita yang baru ataupun jemaat kita yang sudah lama beribadah dan baru kembali ya datang beribadah, dan saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Ya semoga Tuhan memberkati kita semua. Jadi kita terus saja kepada pengumuman kita yang seterusnya. Nah, buat saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita ada persembahan bunga. Jadi persembahan bunga ini kita akan adakan setiap minggu. Jadi maksudnya kita boleh memberi persembahan bunga ini dengan sekurang-kurangnya Rp50 ya, untuk hari lahir, hari ulang tahun, kesyukuran atau sebagainya. Ya bagi keluarga-keluarga yang kita kasih yang telah meninggal dunia ataupun yang sudah dipanggil Tuhan. Jadi kita boleh memberi persembahan bunga ini. Anda boleh daftarkan nama Anda dan boleh saja dilakukan ini di depan counter, di depan sana di registration ataupun pendaftaran. Anda boleh memberi persembahan bunga. Dan seterusnya kita ada taklimat untuk pelayanan Ahad. Yaitu maksudnya setiap kita yang mengikuti ataupun yang terlibat di dalam pelayanan Ahad ataupun hari Minggu, apa saja pelayanan Anda, ya Anda digalakkan untuk ya hadir ya untuk hari ini. Karena hari ini kita ada taklimat, selepas saja kebaktian jam 2.30 petang ini kita ada taklimat pelayanan. Jadi kita mendorong buat semua sahabat-sahabat yang terkasih ataupun jemaat Tuhan yang mengikuti pelayanan Ahad, sila berada di gereja ini selepas saja tamat ataupun selepas saja kebaktian berakhir 2:30 petang. Kita akan adakan taklimat pelayanan. Dan seterusnya kita ada penatapan ya, penatapan di tahun 2022. Jadi bagi anak-anak Anda yang belum lagi ditetapkan, pastikan sudah berada di gereja ini 6 bulan baru kita boleh tetapkan. Jadi saya melihat ada banyak yang belum ditetapkan dan kita masih menantikan lagi ya untuk form ataupun permohonan untuk penetapan ini dihantar. Jadi sila pastikan semuanya lengkap, ambil borang di depan konter sana, sila antar sebelum 6 Februari, maksudnya 6 bulan 2. Jadi antar kepada pihak gereja. Dan seterusnya bagi setiap kita ya, walaupun kita di bahasa Malaysia,
Ya mungkin ada di antara kita yang boleh bercakap bahasa Cina. Ataupun yang tidak boleh bercakap bahasa Cina. Ya tapi hari ini, saya mendapati bahwa perayaan Tahun Baru Cina ini sudah close, sudah tutup ya, sudah mencapai tahap sudah tidak ada tempat. Jadi saya rasa sampai di sini saja pengumuman. Jadi sila periksa buletin Anda ya, karena sudah diantar di dalam kita punya WhatsApp group. Jadi pastikan Anda melihat buletin yang ada di dalam yang sudah diantar supaya kita tahu apa pengumuman yang ada di dalam. Jadi seterusnya kita serahkan kepada pendoa syafaat untuk kita berdoa bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita tenang di hadapan Tuhan untuk menyerahkan dengan segala perkara kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada petang ini ya Bapa, kami mengucap syukur bagi Engkau karena Engkau sudah memberi kami waktu, kesempatan pada saat ini datang mendengarkan dengan sebagian firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Reverend Roger. Semoga setiap apa yang kami sudah dengar akan tertanam baik di dalam setiap dengan keimanan kami dan keyakinan kami. Semoga kami keluar di tempat ini membawa berkat ini atas dengan keyakinan kami. Menghadapi apapun cabaran, Tuhan senantiasa menyertai kami. Saat ini ya Bapa, kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Kami berdoa agar keistimewaan dan kebenaran ini akan mendorong kita untuk menjalani kehidupan yang kudus untuk mencapai kejayaan baru dalam pelayanan kita kepada Tuhan pada tahun 2022. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama. Kami berdoa untuk semua pelayanan gereja ketika memulakan perjumpaan semula di gereja. Berdoa untuk perlindungan atas semua aktiviti ini agar terselamat daripada segala halangan. Kita berdoa untuk mereka yang akan ditabiskan pada 21 hari bulan 2 tahun 2022. Berdoa untuk Raden pentabisan semasa mereka mempersiapkan diri untuk ditabiskan sebagai patri atau pastor. Kita berdoa untuk semangat bersatu dalam kalangan pemimpin negeri untuk bekerja sama dengan ketua menteri bagi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berterusan, kestabilan dan keharmonian di negeri kita dalam Sabah ini. Kita berdoa untuk para pemimpin negara untuk memerintah dengan adil, mencintai kebaikan dan belas kasihan, serta hidup dengan kerendahan hati dalam Tuhan. Mika pasal 6 ayat 8. Kita bersyukur karena Tuhan itu sangat baik. Kiranya Tuhan memenuhi dengan segala permohonan kita akan kita damai di dalam negeri ini. Kami mengucap syukur juga Tuhan atas dengan pemberian-Mu di dalam setiap dengan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita dari surga
dan bawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Sama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di surga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput Anda semua berdiri. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Salam damai. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur sebab dalam kedatangannya untuk berdiam di antara kami, Dia menyatakan cahaya kemuliaan-Nya dan membawa kami keluar daripada kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk sambil kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darah-Nya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-murid-Nya sambil berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya serta berkata, minumlah ini kamu semua,
ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Bersama-sama kita mengistiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Terpaksa 3
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani dengan sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput Anda semua untuk berdiri. Mari kita menerima berkat dari Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan yang lebih gemuruh lagi. Sampai di sini saja, tetapi teruskan layani Tuhan dimanapun kita berada. Sampai berjumpa lagi. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajarkan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Serukan bersama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak
Terpujilah Tuhan kita, sebab Dia ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Serukan bersama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk, yang membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya, dan memberitahu selamanya, dan memberitahu selamanya. Amin. Kemuliaan kepada Tuhan. Sampai bertemu lagi. Oke, kebaktian kita sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sekejap. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga. Saat ini ya Bapa, berkatilah buat anak-anak-Mu dan hamba-Mu di tempat ini. Semoga keluar dan melangkah di tempat ini. Sebelum kami bersurai, Engkau urapi. Semoga membawa berkat ini. Di luar di sana akan membawa damai sukacita, kasih-Mu melimpah. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.